Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Alhamdulillah pada siang hari ini rangkaian acara dalam memperingati 10 Asyura, di mana hari ini adalah hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada beberapa amalan yang harus dilakukan oleh orang-orang pada hari 10 Asyura. Di antaranya adalah menyantuni anak yatim, ya, juga bagaimana membersihkan dan memotong kuku, memotong kumis, memakai celak, ya. Juga bagaimana kita mandi 10 Asyura. Ada baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ada juga amalan yang namanya membaca 1000 surat Al-Ikhlas. Ada juga yang mengamalkan sholat 100 rakaat, setiap rakaatnya 3 Al-Ikhlas, ya, 10 Al-Ikhlas, ya. Itu yang dilakukan pada malam 10 Asyura, ya, 9 malam 10. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana ada peristiwa-peristiwa besar pada 10 Asyura atau bulan Asyura. Ada yang menyebutnya bahwa Nabi Nuh alaihissalam kapalnya bisa selamat pada bulan Asyura. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam diampuni dosanya ketika bulan Muharram atau bulan tanggal 10 bulan Muharram. Ya, begitu juga selamatnya atau sembuhnya Nabi Yakub alaihissalam ketika rindu, sedih, ditinggal oleh putranya Yusuf, ya, lama sekali sehingga membuat tangisannya terus menerus itu matanya buta, lalu sembuh perantara bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini yang paling penting adalah ada salah satu di mana Sayyidina Husain, Imam Husain bin Amirullah Mukmin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang paling menarik, beliau berstatement, ya, dan ucapan beliau tetap relevan hingga kini adalah An-nasu abidud dunya, ya, an-nasu abidud dunya wad-dinu la'ikun alal alsinatihim yahutunahu ma darrat ma'asiyuhum fa idza muhisu bil bala'i qalat dayyanuna. An-nasu abidud dunya wad-dinu la'ikun ala alsinatihim yahutunahu ma darrat ma'asiyuhum fa idza muhisu bil bala'i qallat tayyanuna. Banyak manusia telah menjadi budak dunia dan agama. An-nasu abidud dunya wad-din. Manusia telah menjadi budak dunia dan agama, ya, la'ikun ala alsinatihim, hanya menjadi hiasan di lisan-lisan mereka, ya. Banyak manusia telah menjadi budak dunia dan agama, hanya menjadi hiasan lisan-lisan mereka, ya. Yahutunahu ma darrat ma'asiyuhum. Mereka akan menjaga agama mereka selama sumber-sumber penghidupan mereka lancar. Yahutunahu ma darrat ma'asiyuhum fa idza muhisu bil bala'i qalat dayyanuna. Sedikit sekali dari mereka yang tetap mengamalkan ajaran agamanya. Namun apabila mereka ditimpa cobaan dan bencana, sedikit sekali dari mereka yang tetap mengamalkan ajaran agamanya. Ini statement dari Sayyidina Imam Husain. Beliau adalah putra dari Amirul Mukminin Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib.
beliaulah yang menjadi korban di tanah Karbala. Ya, banyak manusia yang telah menjadi budak dunia dan agama hanya menjadi hiasan di lisan-lisan mereka. Mereka akan menjaga agama mereka selama sumber penghidupan mereka lancar. Namun apabila mereka ditimpa cobaan dan bencana, sedikit sekali dari mereka yang tetap mengamalkan ajaran agamanya. Statement Sayyidina Husain sangat berarti sekali. Ini sangat dahsyat sekali, menghantam kita. Bagaimana banyak terjadi di mana-mana orang masih kuat imannya apabila dia lancar dalam usahanya, lancar kehidupan urusan kerjaannya. Namun ketika sudah tidak ada lagi kelancaran dalam usahanya, maka hilanglah agamanya. Tidak perlu jadi muslim apalagi jadi Syiah untuk menghormati dan mencintai Al-Husain yang gugur dalam revolusi demi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menegakkan keadilan di muka bumi ini. Tidak perlu untuk menjadi muslim. Karena apa? Apalagi jadi Syiah untuk menghormati dan mencintai Al-Husain yang gugur dalam revolusi demi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menegakkan keadilan di muka bumi ini. Beliau menegakkan kebenaran. Beliau menjadi martir untuk menyatakan kepada dunia bahwa kebenaran harus dipertahankan, harus diperjuangkan walau mengorbankan darah, walau harus mengorbankan nyawa. Terbunuhnya Al-Husain adalah sebuah penistaan terhadap agama Islam dan pelecehan terhadap keluarga Rasulullah SAW, tapi tidak ada orang yang mampu atau yang mau membicarakannya dan menolongnya. Ini adalah sebuah keanehan. Ya, terbunuh Al-Husain adalah sebuah penistaan terhadap agama Islam dan pelecehan terhadap keluarga Rasulullah SAW, tapi tidak ada orang yang mau membicarakannya dan menolongnya. Ini adalah sebuah keanehan. Ya, kita bagaimana meneladani dan kita bisa menjadi apa-apa yang diperjuangkan dari Sayyidina Husain dalam menegakkan kebenaran, dalam menyatakan hak-haknya, dalam menunjukkan bahwa agama ini tidak bisa dicegah, dikangkangi oleh siapa saja. Ya, ini yang menjadi penentu kita. Soal amalan-amalan di hari Asyura, banyak sekali. Ada sholat sunnah 4 rakaat, yaitu sholat sunnah yang dilakukan dengan membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat pertama 50 kali, kedua 50 kali, ketiga 50 kali. Begitu juga yang keempat. Ada puasa Asyura, ada silaturahim, sedekah, mandi niat, tolak balak tadi, memakai celak, ya, ziarah kepada orang alim, menjenguk orang sakit, mengusap kepala anak yatim atau menyenangkan atau menyantuni anak yatim, menyenangkan keluarga atau menambah ma'isyah, memberikan tambahan rezeki. Ini yang paling penting, ini memberikan tambahan rezeki kepada keluarga kita, menolong, memotong kuku, ya, membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Itu yang bisa saya sampaikan dalam memperingati hari besar, yaitu yang termasuk hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ada bulan Muharram, yaitu Asyura. Asyura ini sebenarnya ada dua. Kalau di Pulau Jawa itu ada Syekh Ahmad Mutamakin juga pada 10 Asyura diperingati. Juga ada di Demak kayaknya, di Raden Fatah kayak di Demak itu juga 10 Muharram. Mungkin ini saja, semoga kita bisa meneladani dan menjadi orang yang berani memperjuangkan keadilan, dan kita memihak dan memilih jalan yang benar tanpa harus mengalami ketakutan-ketakutan. Karena meninggalnya Sayyidina Husain adalah keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan keinginan Rasulullah.
Berbahagialah wahai Imam Husain putra Rasul. Allah telah mengabadikan 5 nama surah di Al-Ahzab. Sesungguhnya keinginan Allah bukan keinginan para nabi, bahkan bukan keinginan para malaikat untuk membersihkan kalian wahai keluarga Rasulullah dari segala noda sebersih-bersihnya. Bahkan datukmu Rasulullah telah memohon kepada Allah agar Allah mencintai orang-orang yang mencintaimu wahai putra Fatimah. Ya, kita harus mencintai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Duhai alangkah anehnya jika aku dianggap berdosa karena kecintaan kepada keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku tidak akan pernah bertaubat dari dosaku itu. Ini puisinya Sayyidina Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i untuk Imam Husain. Ya, duhai alangkah anehnya jika aku dianggap berdosa karena kecintaan kepada keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku tidak akan pernah bertaubat dari dosaku itu. Puisi Imam Syafi'i kepada Imam Husain. Mungkin itu saja. Semoga kita semuanya mencintai keluarga Rasulullah, memilih dan memperjuangkan bara api agama di akhir zaman seperti ini. Semoga kita selalu dikumpulkan dengan para keluarga Rasulullah SAW, alul baitnya, para habaib, dengan terus menerus mencintai para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Juga dalam hal ini kecintaan kepada baginda Sayyidina Husain adalah guru daripada maha guru di antara jalur para penempuh Thariqah Qadariyah wa Nasabadiyah. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa merenungi apa yang sudah diperjuangkan dari cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alal Husain wa ala ali ibnul Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.